Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sel, selamat pagi. Perkenalkan, saya sebagai host, saya adalah Molly, dan di sini saya membawa narasumber saya yaitu Andin. Silahkan Andin untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andini Novendra Arafat. Saya selaku siswa di Sekolah SMKN 1 Selong ini, sekaligus juga sebagai salah satu duta baca di SMKN 1 Selong. Oke, di sini kita podcastnya bertema tentang perpustakaan sekolah kita. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Andin. Pertanyaan pertama yaitu upaya apa saja yang dilakukan perpustakaan sekolah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada penggunanya. Baik, dari apa yang saya ketahui, agar dikatakan pelayanan yang baik, berbagai upaya harus dilakukan untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar. Di antaranya, di sini ada 4 poin yang saya ketahui. Yang pertama, yaitu menyediakan sumber pustaka yang menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Yang kedua, yaitu meningkatkan pelayanan perpustakaan agar menjadi tempat yang nyaman, menarik, serta menyenangkan untuk dikunjungi. Yang ketiga, yaitu menyediakan waktu atau jam berkunjung ke perpustakaan dengan cara memberikan tugas kepada para siswa, sehingga para siswa aktif dalam mencari bahan informasi ke perpustakaan. Dan yang keempat yaitu mengintegrasikan perpustakaan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dari jawaban Andin yang tadi tuh kan, siswa itu diberikan tugas agar lebih aktif. Iya, Nah, mengapa keberadaan perpustakaan sekolah sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang ada di sekolah? Oke, mengapa perpustakaan dikatakan penting? Karena perpustakaan itu sendiri memiliki tujuan serta perannya di dalam sekolah, di mana tujuan dari perpustakaan itu sendiri yaitu mendukung kegiatan proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan, sehingga keberadaan perpustakaan sekolah itu penting adanya. Oke. Nah, di sini tuh siswa-siswa kan membutuhkan tempat perpustakaan. Nah, yang pastinya mereka itu membutuhkan tempat yang nyaman untuk belajar, begitu kan? Ya, benar sekali. Oke, bagaimana layanan perpustakaan itu bisa dikatakan berkualitas? Untuk layanan perpustakaan bisa dikatakan berkualitas, di sini ada beberapa kriteria yang saya ketahui, di mana yang pertama yaitu sumber pustaka yang relevan, aktual dan akurat, tenaga yang berkualitas dan profesional, sistem pelayanan yang cepat dan tepat, serta didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Nah, dari jawaban Andin yang tadi itu, saya juga dapat menangkap perlu mendapatkan pelayanan yang lebih akurat. Ya, nah, pastinya memanfaatkan teknologi. Iya, benar. Oke, bagaimana perpustakaan dapat memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para pengguna-penggunanya? Oke, perpustakaan sendiri menawarkan layanan dan informasi pelanggannya melalui media web. Selain itu, perpustakaan juga memberikan akses internet menggunakan stasiun komputer maupun WiFi yang dapat digunakan oleh penggunanya. Dan juga, akses internet ini sendiri merupakan bagian dari pelayanan perpustakaan. Nah, kan biasanya di perpustakaan itu pasti ada dong yang namanya seleksi bahan pustaka. Iya. Nah, di sini tuh siapa yang terlibat dalam seleksi bahan pustaka? Untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan seleksi bahan pustaka sendiri, di sini yang pertama ada pustakawan, kepala sekolah, guru, siswa, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah perpustakaan secara rutin mengadakan evaluasi bahan pustaka? Untuk evaluasi bahan pustaka harus dilakukan secara teratur. Mengapa? Karena agar sesuai dengan perubahan serta perkembangan program sekolah yang ada, sehingga dibutuhkannya evaluasi yang teratur seperti itu. Nah, untuk mendapatkan evaluasi yang secara teratur, mengapa perpustakaan perlu melakukan pengembangan koleksi bahan pustaka? Apakah penting ataukah tidak? Untuk pengembangan koleksi pustaka itu sangat penting, Kak Molly, karena
Tujuan dari pengembangan koleksi itu sendiri yaitu untuk menambah koleksi perpustakaan yang baik dan seimbang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunanya yang berubah dan tuntutan bagi pengguna masa kini ataupun masa yang mendatang, sehingga dibutuhkannya pengembangan koleksi secara lebih lanjut, seperti itu. Nah, di situ itu kan ada pengembangan koleksi. Iya. Nah, dibutuhkan untuk pengguna-penggunanya. Nah, di sini itu pastinya itu membutuhkan buku. Buku kan termasuk koleksi. Iya. Nah, di situ itu kan bagaimana caranya menelusur buku secara cepat melalui komputer? Oke, untuk saat ini sekolah kita memiliki sejenis aplikasi yang dinamakan Enlistlight, di mana aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan penelusuran buku, yang dimana aplikasi tersebut juga memanfaatkan media teknologi yang sedang berkembang sekarang. Oke, ini tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Bagaimana peran perpustakaan sekolah dalam menunjang keberhasilan pendidikan di suatu sekolah? Oke, di sini perpustakaan didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah, yaitu pendidikan dan pengajaran, seperti digariskan dalam kurikulum sekolah. Untuk mendukung tercapainya suatu tujuan, maka perpustakaan sekolah melaksanakan fungsinya sebagai pusat informasi, pusat pendidikan, dan pusat rekreasi. Nah, di situ Andin sudah jelasin kan itu peran-peran perpustakaan sekolah untuk menunjang keberhasilan di suatu sekolah. Iya. Pasti ada dong manfaatnya. Benar, dari perpustakaan itu sendiri kita bisa mendapatkan manfaat. Ada banyak manfaat sekali yang bisa kita dapatkan. Namun di sini saya hanya dapat memberitahu sedikit saja, di mana yang paling umum, yang banyak diketahui teman-teman dan orang-orang di luar sana, di mana perpustakaan memberikan kita manfaat, yaitu dapat menumbuhkan minat kembang baca para siswa. Yang kedua, yaitu mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya di ruangan kelas saja, namun bisa juga belajar di dalam ruangan perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu melatih kita untuk bisa belajar mandiri, di mana hal tersebut dapat berpengaruh pada prestasi intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Seperti itu. Oke. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang saya berikan kepada Andin tuh lebih banyak manfaat perpustakaan sekolah ya, dan bagaimana cara melakukan pelayanan yang baik. Benar. Nah, di sana itu saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin hanya itu yang saya berikan pertanyaan kepada Andin. Mungkin dari tanya jawab ini, teman-teman semua bisa mengetahui apa keunggulan perpustakaan kita yang di perpustakaan SMKN 1 Selong ini. Nah, sekian dari tanya jawab kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.